Bagaimana jika ada ayat Al-Quran yang mengatakan jika Nabi Isa Al-Masih mengetahui kapan kiamat? Nah, jika pada prinsipnya hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan kiamat, serta pula Isa itu juga tahu kapan kiamat, apakah ini jadi dalil jika Nabi Isa itu setara dengan Tuhan? Awas, jangan mau dibodoh-bodohi. Nah, mari kita bongkar, nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Episode kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan kajian surah Az-Zukhruf ayat 61 yang kerap kali dijadikan senjata favorit untuk memurtadkan umat Islam. Dan seperti biasa, ketika mereka menggunakan Al-Quran sebagai senjata untuk misi promosi agama, maka sosok tokoh Quran yakni Isa Al-Masih itu digambarkan sebagai sosok yang sama dengan Yesus Kristus. Walaupun dalam kondisi lain mereka menolak menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus sebagai tokoh yang sama. Jika demikian, artinya mereka tidak keberatan untuk berbohong jika Tuhannya itu disamakan dengan sosok lain demi mempromosikan Tuhan mereka. Oleh karenanya di sini kita akan mengupas syubhat yang mereka buat dari ayat 61 surah Az-Zukhruf itu, yang mana sambungan dari episode sebelumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa senjata kali ini jarang digunakan, mengingat terjemahannya tidak mendukung ya, dan banyak dari mereka tidak mengerti bahasa Arab. Akan tetapi bagi mereka yang mengerti satu dua ilmu bahasa Arab itu bisa saja menggunakan syubhat kali ini. Namun sekali lagi, walaupun begitu masih saja dapat dibantah. Itu karena bahasa Arab, khususnya bahasa Arab yang digunakan Al-Quran, itu memiliki karakteristik yang sangat luas, sehingga tidak sembarangan bisa seenaknya menggugat Al-Quran untuk menghantam agama Islam. Nah, dari Az-Zukhruf ayat 61 ini mereka mencoba menarik suatu kesimpulan akan status ketuhanan Yesus yang mereka samakan dengan Isa Al-Masih. Dengan kata lain, mereka mencoba menggiring kita untuk mempercayai jika Al-Quran itu telah mengakui status ketuhanan Isa Al-Masih alias Yesus Kristus berdasarkan pemahaman mereka seperti itu. Nah, alasannya teman-teman, dalam surah Luqman ayat 34 kan disebutkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kapan kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dalam surah Al-A'raf ayat 187 juga disebutkan demikian. Innama 'ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Sedangkan dalam Az-Zukhruf ayat 61 ketika menjelaskan tentang Nabi Isa disebutkan begini. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ah. Dan sesungguhnya dia yakni Nabi Isa la ilmu untuk hari kiamat. Orang-orang yang hanya sekedar mengerti bahasa Arab akan mengatakan begini, bahwa kata ilmu dalam surah Luqman ayat 34 itu kan maknanya ilmu atau pengetahuan ya. Begitu pula dalam Al-A'raf ayat 187 juga kata ilmu itu bermakna ilmu atau pengetahuan atau mengetahui seperti itu. Jika demikian kata mereka, maka kata ilmu pada Az-Zukhruf ayat 61 juga bermakna sama dong ya. Dan sungguh dia yakni Nabi Isa la ilmu, benar-benar pengetahuan untuk hari kiamat. Nah, kemudian dia tarik kesimpulan bahwa menurut ayat ini Isa Al-Masih itu mengetahui kapan datangnya kiamat. Dengan begitu dibangunlah sebuah silogisme bahwa jika hanya Allah yang tahu kapan kiamat dan Isa Al-Masih juga tahu kapan kiamat, maka konklusinya Isa Al-Masih setara dengan Allah. Subhanallah. Oleh karenanya pada episode kali ini kita akan membahas apakah konklusi dari silogisme itu dapat digunakan, dan kita akan membahas perkara ini berdasarkan dua pendekatan, yakni kontekstual dan tekstual. Kontekstual kita akan mengkaji Al-Quran secara holistik, secara menyeluruh, apakah silogisme tadi valid dan tidak bertentangan dan mengandung kontradiksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat lain seperti itu. Dan kemudian kita akan bahas secara tekstual, khususnya mengkaji apakah makna yang sebenarnya dibalik kata la ilmu di sini berdasarkan pandangan orang Arab dan ilmu bahasa Arab sendiri. Apakah la ilmu di sini bermakna jika Nabi Isa mengetahui tentang kiamat atau tidak seperti itu. Hal ini juga teman-teman karena kalau kita baca dalam Al-Quran terjemahan Depak ya, dan kemudian terjemahan Arab Saudi, terjemahan Mukhtasar dan terjemahan Sabik, itu semua mengartikan kata la ilmu sebagai tanda-tanda
atau pertanda, yakni Nabi Isa sebagai tanda-tanda akan tibanya hari kiamat seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman dari sini kita sudah dapat membayangkan bahwa siapa yang sebenarnya salah dalam memahami ayatnya. Walaupun begitu, mari kita mengkaji ayat ini dan kenapa kata la ilmu ini dapat diartikan sebagai tanda atau pertanda dalam ayat tersebut. Nah, mengenai pembahasan kali ini dapat teman-teman baca di buku ini halaman ke-27 ya. Ya, di halaman ke-27. Teman-teman dapat baca di buku ini. Dan buat teman-teman yang belum memiliki buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, tulisannya Ustadz Insa Mokoginta, bersamaan juga dengan bukunya Dr. Zakir Naik dengan judul Mereka Bertanya Islam Menjawab. Bisa teman-teman baca selengkapnya mengenai kedua buku ini. Dan selengkapnya mengenai kedua buku ini, klik link yang tertera di deskripsi video di bawah video ini maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Secara konteks teman-teman, kalau kita melihat Al-Quran secara menyeluruh sebagai sumber keyakinan umat Islam, maka anggapan yang dibangun jika Az-Zukhruf ayat 61 menunjukkan ia setara dengan Tuhan, itu bisa dengan mudah terbantahkan. Hal itu teman-teman karena ketika disebutkan pengetahuan tentang kiamat, yakni tentang kapan terjadinya kiamat seperti itu, bahwa hal ini hanya Allah yang mengetahuinya. Ditegaskan baik dalam surah Al-A'raf maupun dalam surah Al-Luqman tadi. Maka sudah jelas jika Az-Zukhruf ayat 61 tidak dapat dipahami dengan cara yang serupa. Apalagi memunculkan anggapan jika Isa adalah Allah atau bahkan Allah adalah Isa. Karena jelas dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 71, telah kafirlah ia yang mengatakan jika Allah itu adalah Isa putra Maryam. Pun kalau misalkan berdalih, kami tidak mengatakan bahwa dia itu adalah Allah, tapi dia itu setara dengan Allah, setidaknya dalam hal tentang mengetahui kapan kiamat katanya. Ini juga dapat dibantahkan teman-teman, sebab jelas disebutkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad, tiada satupun yang setara dengannya. Sehingga ayat ini sudah clear dan meretakkan anggapan Isa itu setara dengan Allah. Hal ini juga diperjelas lagi dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laitsa kamitslihi syai'un, tiada, yakni tiada satupun yang menyerupai, yakni menyerupai Allah dalam hal apapun. Sehingga di sini secara kontekstual berdasarkan pemahaman kita terhadap Al-Qur'an secara holistik, dapat disimpulkan bahwa anggapan jika Az-Zukhruf ayat 61 itu menunjukkan Isa itu setara dengan Tuhan sudah terbantahkan. Terus apakah ayat ini menjadi kontradiksi dengan ayat-ayat lain? Jawabannya tidak. Kontradiksi sendiri terjadi jika Anda memaksakan agar makna dari Az-Zukhruf itu sesuai dengan isi kepala Anda sendiri. Nah, lalu bagaimana secara tekstualnya? Lantas apa juga makna dari kata la ilmun di sini? Bukankah kata ini secara harfiah itu berarti pengetahuan atau mengetahui seperti itu ya? Jadi begini teman-teman, Anda tidak bisa memahami karakteristik dan cara kerja bahasa asing sebagaimana karakteristik dan cara kerja bahasa Anda, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Anda. Begitu pula soal bagaimana cara kita memahami kata ilmu pada ayat ini. Sebab jika semua kata ilmun itu bermakna pengetahuan, maka kita akan rancu ketika menerjemahkan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 24. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Walahul yakni miliknya lah, milik Allah lah, al-jawari kapal-kapal, munsya'atu yang berjalan, fil bahri di lautan, kal seperti al-a'lam. Kata al-a'lam ini bentuk jamak dari kata al-alam. Dan kata al-alam dari kata al-ilmu, yang artinya pengetahuan. Maka kalau Anda memahami bahasa Arab seperti itu dengan cara yang seperti itu, bahwa semua kata ilmun artinya mengetahui, maka arti ayat ini akan aneh. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan pengetahuan. Kan aneh maknanya. Lalu apa arti dari kata al-alam itu? Raghib Asfahani dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, yakni merupakan salah satu kitab rujukan untuk memahami kata-kata dalam Al-Quran, beliau mengatakan, wasumiyal jabalu alaman, lidzalika wa jam'ahu a'lam. Dan disebutlah pula gunung-gunung itu dengan nama Al-Alam dan jamaknya adalah Al-A'lam. Oleh karenanya arti dari surat Ar-Rahman ayat 24 tadi adalah miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung, yakni perumpamaan kapal seperti gunung dalam hal penyifatannya seperti itu. Bahkan kata alam itu memiliki banyak makna teman-teman, bukan saja pengetahuan, bukan saja gunung seperti itu. Kata alamun terkadang juga diartikan
celah pada bibir atas, asyaqqu fi syafatil ulya, atau yang lebih umum dan sering kita dengar yakni kata alam yang artinya semesta atau alam seperti itu. Itu dari kata ilmu yang Anda anggap kata ini hanya bermakna mengetahui saja. Oleh karenanya ketika disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya bukan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh pengetahuan, melainkan Tuhan seluruh alam. Nah, kata alam itu juga dapat bermakna tanda. Berkata Raghib Asfahani dalam kitabnya pula, wal alam al-atharul ladzi ya'lamu bihi syai'. Dan kata alam itu juga bermakna tanda yang adalah dengannya dapat diketahui sesuatu. Bendera pada mulanya merupakan alat untuk menandakan sesuatu, seperti menandai pasukan, menandai istana, penduduk atau masyarakat, dan sekarang bendera menandai suatu negara. Oleh karenanya, bendera juga dinamai alam dalam bahasa Arab. Bentuk lain dari kata alam adalah alamat, yang artinya tanda, sinyal, indikasi, bukti, ataupun alamat. Nah, kata ini kemudian teman-teman diserap dalam bahasa Indonesia dan di kamus KBBI disebut bahwa alamat artinya juga tanda. Nah, dengan berbagai macam makna yang muncul dari kata ilmu, dari kata alam itu, dengan berbagai bentuknya, lalu bagaimana dengan yang di surah Az-Zukhruf ayat 61 ini? Wa innahu, dan sesungguhnya. Apa yang dimaksud di sini? Maka kita rujuk di ayat sebelumnya dan kita dapati di ayat ke-57 bahwa yang dibicarakan tentang Isa ibnu Maryam. Hal ini yang diakui oleh jumhur ulama. Oleh karenanya, nya di sini adalah Isa. Maka ditambahlah nama Isa dalam kurung agar kita faham siapa yang dimaksud. Jadi kalau ditanya kenapa terjemahan Quran itu ada arti dalam kurungnya, ya karena ini, untuk meneguhkan makna di baliknya, supaya kita orang non-Arab tidak salah faham seperti itu. Oke, kemudian la ilmun. La ini dalam bahasa Arab disebut lam taukid, yang bermakna benar-benar atau sungguh-sungguh. Nah, ilmun kalau sesuai permintaan Anda, okelah artinya pengetahuan. Nah, li sa'ah, li di sini artinya untuk, dan sa'ah maknanya kiamat. Nah, secara harfiah kita akan menemukan jika arti ayat ini dan sesungguhnya yakni Isa ibnu Maryam benar-benar pengetahuan untuk hari kiamat. Nah, tentu terdengar aneh apabila dikatakan jika Isa alaihissalam sebagai pengetahuan untuk hari kiamat. Karena makna yang benar sesuai gramatikal bahasa Arab adalah kata ilmun di sini artinya tanda atau pertanda. Sebagaimana penjelasan Raghib Asfahani dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran seperti tadi. Sehingga makna yang benar dari ayat ini dan sesungguhnya yakni Isa ibnu Maryam benar-benar pertanda untuk akan datangnya hari kiamat. Ulama dan ahli bahasa tidak berselisih mengenai hal ini. Bahkan dari tokoh bahasa dan agamawan Kristen sekalipun. Contohnya sebagaimana penjelasan dari ahli bahasa dari barat dan beragama Kristen, Hans Weher dalam kamus Arab Inggrisnya, bahwa kata ini juga bermakna sign, token, mark. Yang ketiga kata ini diterjemahkan jadi tanda dalam bahasa Indonesia. Oh, Anda tidak ingin dari barat, maunya dari orang Arab langsung, dan juga jangan Kristen, jangan Protestan, maunya dari Katolik seperti itu. Oke, mari kita buka kamusnya Frater Louis Ma'luf Al-Khatulikiyah dengan nama Kamus Al-Munjid. Hal yang sama juga disebutkan bahwa kata ilmun itu juga memiliki banyak makna. Di antaranya disebutkan syai'un yunassabu fayuhtada bihi, yang artinya sesuatu yang padanya menjadi petunjuk, seperti al-alamat wal athar, tanda-tanda dan jejak-jejak, al-manarah, menara, al-jabalut tawil, gunung yang tinggi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, makna dari Az-Zukhruf ayat 61 itu bukan tentang jika Isa mengetahui kapan tibanya kiamat. Melainkan pada ayat ini Allah hendak menggambarkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan tibanya kiamat. Nah, apanya dari Nabi Isa yang menjadi pertanda akan tibanya kiamat itu? Yakni kemunculan atau kedatangannya kedua kali di bumi. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qala Mujahid, maka berkatalah Mujahid, wa innahu la ilmun lis-sa'ah, ay ayatun lis-sa'ati khuruju Isa ibnu Maryam qabla yaumil qiyamah. Bahwa ayat ini menjelaskan tentang keluarnya Isa ibnu Maryam sebelum tibanya hari kiamat. Waqad tawataratil ahaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah mutawatir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara binuzuli Isa alaihi salam qabla yaumil qiyamati imaman adilan wa hukman muqsitan, bahwa mengabarkan akan turunnya Isa sebelum menjelang tibanya kiamat sebagai pemimpin dan hakim. Oleh karena itu, maka tidak salah terjemahan Depak, terjemahan Arab Saudi, terjemahan Mukhtasar, dan terjemahan dari Sabik yang semuanya mengartikan kata
istilah ilmun di sini sebagai tanda-tanda atau pertanda, yakni Nabi Isa sebagai tanda-tanda akan tibanya hari kiamat. Karena hal ini merupakan hal yang maklum dalam bahasa Arab seperti itu. Dan pada akhirnya teman-teman pun kalau Anda tetap kekeh jika ayat ini dipahami bahwa Isa itu mengetahui kapan kiamat, lantas di mana ayat yang menerangkan jika Isa telah berbicara soal kapan terjadinya kiamat? Tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Bible. Tidak Nabi Isa dan tidak pula Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Begitu pula Yesus yang Anda samakan dengan Isa alaihissalam pada kasus ini. Disebutkan dalam Matius pasal 24 ayat 36 dan Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi tentang hari dan saat itu, yakni kesudahan dunia, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun yakni Yesus tidak, hanya Bapa sendiri. Lantas apakah karena dalam Bible Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia itu tidak mengetahui kapan kiamat, lalu mencari pembenaran dalam Al-Quran? Kalau ketidaktahuan Yesus akan kiamat merupakan reaksi kognitifnya Yesus secara kodrat manusiawi, bukankah Anda meyakini Yesus itu 100% Tuhan namun juga 100% manusia? Lantas kemanakah kodrat Tuhannya ketika menjelaskan tentang kiamat itu, kan begitu? Ya, saya mohon maaf apabila penjelasan saya dalam memahami konteks ayat dalam Matius dan Markus yang tidak sesuai dengan doktrin agama Anda. Namun kembali lagi, apakah Anda menjadikan Al-Quran yang Anda gunakan itu sebagai senjata untuk menyerang dan mempengaruhi kami Muslim, atau sebagai materi untuk mempromosi Tuhan Anda, atau sebagai sesuatu yang harus diimani? Kalau Al-Quran ini Anda jadikan sebagai sesuatu yang harus diimani, ya, mari diimani secara menyeluruh. Tapi kalau digunakan sebagai senjata atau bahkan sales promosi Tuhan seperti itu, ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, secara teks dan konteks, Al-Quran sendiri yang membantah pernyataan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan data-data yang telah kita urai tadi bahwa, pertama, Az-Zukhruf ayat 61 tidak dapat dipahami bahwa Isa yang Anda samakan dengan Yesus itu setara dengan Allah. Hal ini karena argumen tersebut dibantah langsung oleh Al-Quran. Dan kedua, secara kontekstual juga tidak dapat dipahami jika Az-Zukhruf ayat 61 bahwa Isa yang mereka samakan dengan Yesus itu setara dengan Allah. Hal ini karena makna secara bahasa tidak bermaksud demikian. Dan yang ketiga, dengan begitu dari sini kita sudah pahami bahwa kata ilmun itu tidak hanya bermakna mengetahui saja, akan tetapi juga memiliki makna-makna lain yang dipahami demikian sesuai konteks pembicaraannya. Dan yang keempat, bahwa pemahaman jika kata ilmu dapat diartikan sebagai tanda itu merupakan hal yang disepakati dan dipahami oleh orang Arab baik yang Muslim maupun yang Katolik sekalipun. Dan yang keempat, bahwa wajar Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan kiamat, dikarenakan kedua mereka merupakan hamba dan utusannya. Sedangkan yang tahu kapan kiamat sebagaimana penjelasan Al-Quran adalah Allah sendiri. Dengan begitu, maka sudah teranglah pembahasan kita di episode kali ini atas izin Allah Azza wa Jal. Nah, buat yang sudah memiliki buku ini, sekali lagi teman-teman dapat membacanya di halaman ke-27. Nah, buat yang belum memiliki buku ini dan juga buku Dr. Zakir Naik ini, yang belum memiliki kedua buku ini, langsung saja klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan teman-teman, untuk episode berikutnya kita akan bahas syubhat dari surah Az-Zukhruf juga, ya, yakni mengenai ayat ke-63 di mana ayat terkait menyebutkan bahwa Isa itu memerintahkan untuk taat kepadanya. Sehingga syubhat yang dibangun bahwa Quran itu memerintahkan untuk taat kepada Isa Al-Masih, atau lebih spesifiknya agar taat kepada Yesus, bukan taat kepada Nabi Muhammad seperti itu, ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.